Kak Araf sama teman-teman ternyata suka nongkrong di sini ya. Tahu gitu Ray bakal sering datang ke sini. Rumah Ray juga lumayan dekat dari sini. Bukan Araf yang mengizinkan Reina untuk bergabung, tetapi Haikal yang mengizinkan. Cowok itu membalas permintaan Reina dengan senang hati. Padahal, kalau boleh jujur Araf merasa terganggu dengan kehadiran Reina di antara mereka. Netra Sahla tak lepas dari gadis yang kini duduk tepat di samping Araf. Alhasil Araf diapit oleh Sahla dan Reina. Sahla dapat melihat dari tatapan Reina bahwa gadis itu sangat menyukai Araf. Oh ya, brownies yang Ray kasih tadi enak gak? Tanya Reina pada Araf. Enak, Ray. Enak banget. Bukan Araf yang menjawab, lagi-lagi Haikal yang menjawab. Raut wajah Reina yang semula riang tampak memudarkan senyumannya. Tatapan gadis itu beralih pada Haikal. Kenapa Kak Haikal yang jawab? Reinanya sama Kak Araf. Oh, itu gue kadang suka minta sama Araf. Bukan gue aja, yang lain juga kok. Gitu ya, padahal itu spesial cuma buat Kak Araf. Tapi gak apa-apa deh kalau dibagi-bagi juga. Balas Reina. Sebelumnya gue mau minta maaf sama lo, Ray. Kini Araf mengeluarkan suaranya. Minta maaf kenapa? Gue gak pernah makan pemberian dari lo. Tentu saja, penuturan Araf barusan benar-benar menyakiti perasaan Reina sekarang. Bukan hanya senyumannya yang memudar, tetapi kini raut wajah Reina tampak sendu. Gue udah punya pacar. Pengakuan Araf yang terucap bukan hanya membuat Reina terkejut. Tetapi keempat temannya dan Sahla pun sama terkejutnya seperti Reina. Kak Araf udah punya pacar? Siapa? Tiba-tiba saja Sahla merasakan sebuah tangan merangkul pundaknya, sontak membuat Sahla menoleh pada Araf. Cowok itu merangkul Sahla dan menarik Sahla agar semakin mendekat ke arahnya. Araf menunjuk Sahla dengan dagunya. Dia pacar gue. Sorry ya, selama ini gue baik sama lo karena gak mau buat lo sakit hati. Gue menghargai setiap effort yang lo lakuin. Gue terima semua pemberian lo semata-mata hanya karena gue menghargai usaha lo. Gue berharap lo gak salah mengartikan sikap baik gue selama ini. Sahla membulatkan mata. Tangannya yang sedari tadi di bawah meja mencoba untuk mencubit paha Araf sukses membuat cowok itu mendesis pelan. Melihat Reina yang seperti menahan tangisnya, tentu saja hal itu membuat Sahla merasa tak enak. Apalagi Araf yang melibatkan dirinya dalam hal ini. Ray kira Kak Araf gak punya pacar, makanya Ray berani buat deketin Kak Araf. Tapi, mulai sekarang Ray tahu kalau Kak Araf udah ada yang punya. Ray janji deh gak bakalan deketin Kak Araf lagi. Kalau gitu Ray pergi dulu. Terlihat Reina yang beranjak dari duduknya dan berjalan keluar dari kafe dengan perasaan yang campur aduk. Sahla menatap iba pada gadis itu. Sahla tahu bagaimana rasa sakit saat melihat orang yang dicintai lebih memilih bersama orang lain. Kenapa lo libatin gue sih? Kesal Sahla. Karena cuma lo yang cewek di sini, masa gue harus rangkul Haikal terus bilang dia pacar gue? Kan gak lucu. Balas Araf. Yah. Kita gak bakal lagi makan cookies Reina yang enak itu. Ujar Bara. Him anjir, si Araf jahat banget emang. Timpal Haikal. Kan lo pada yang nyuruh gue buat bilang gitu sama dia. Araf merasa tak terima saat dirinya yang disalahkan. Tindakan lo udah bener, daripada terus-terusan ngasih harapan palsu sama tuh cewek. Kasian dia. Seru Chandra. Setuju, yang penting sekarang cewek itu gak menaruh harapan lebih lagi sama Araf. Kini Satya yang bersuara. Lo masih marah sama gue, lah? Tanya Araf. Sedari tadi Araf melihat raut wajah Sahla yang kesal. Araf yakin itu karena dirinya yang melibatkan Sahla dalam penolakannya terhadap Reina.
Bukan tanpa alasan Araf melakukan hal itu. Selain memanfaatkan keadaan yang dimana Sahla tepat berada di sampingnya. Jadi memudahkan Araf mempunyai alasan untuk membuat Reina agar tak menaruh harap lagi padanya. Dan juga, entahlah, tiba-tiba saja perasaan ingin menunjukkan bahwa Sahla adalah miliknya seketika muncul. Itu semua ada karena Araf yang merasa kesal melihat kedekatan Sahla dan Satya. Araf tahu kalau seharusnya dia tidak boleh seperti ini. Mengingat bahwa Araf lah yang mengajukan poin kedua dalam kontrak mereka. Poin kedua, tidak boleh melibatkan perasaan. Jika perasaan itu memang muncul, Araf harus bisa menyembunyikannya. Karena Araf tak mau kontrak itu berakhir dengan cepat. Sahla menghela napas pelan. Gue gak marah, cuma kesel aja sama lo. Maaf, gue gak tahu harus nolak dia dengan cara gimana. Balas Araf. Lagian kenapa lo gak suka sama tuh cewek sih? Padahal dia cantik, tipe cantik yang imut-imut gitu. Araf mengulas senyum tipis. Gue suka sama cewek bukan dari dia cantik atau enggak. Tapi gue tertarik untuk suka sama cewek itu. Lagian, perasaan gak bisa dipaksakan. Kalau gue pura-pura baik terus sama dia yang ada malah bikin dia berharap lebih sama gue, terus bikin dia makin sakit hati. Sahla mengangguk kecil, benar juga apa yang dikatakan Araf. Berharap lebih pada seseorang apalagi saat tahu bahwa orang yang kita harapkan tak memiliki perasaan yang sama tentu akan membuat sakit hati. Iya juga sih. Gumam Sahla. Araf berjalan mendekat ke arah Sahla. Tangannya terulur untuk mengusap pelan pucuk kepala Sahla. Gue ngelakuin seperti apa yang lo lakuin. Maksud? Waktu itu, lo minta supaya gue pura-pura jadi pacar lo. Nah, gue pun melakukan hal yang sama. Adil bukan? Sahla hanya membalas dengan delikan mata. Iya, bilang aja waktu itu lo gak ikhlas bantuin gue. Araf tertawa sembari mencubit pipi Sahla dengan gemas. Sudah berapa kali Araf katakan kalau Sahla akan terlihat menggemaskan saat gadis itu kesal dan salah tingkah. Sepertinya, menggoda Sahla akan menjadi hobi baru bagi Araf. Kenapa lo gak bilang sama gue kalau lo pacaran sama Araf? Baru saja datang Sahla sudah ditodong pertanyaan yang sama sekali tak pernah terpikir dalam benak Sahla. Bahwa pertanyaan itu datang dari mulut Tania. Beberapa saat lalu beredar gosip tentang hubungan Araf dan Sahla yang resmi berpacaran. Bagai deja vu, Sahla harus kembali menonaktifkan akun Instagramnya karena lagi-lagi dia mendapat banyak sekali DM dari penggemar Araf. Tentu saja Sahla terkejut saat mengetahui hal itu. Sahla yakin yang menyebarkan hal ini adalah Reina. Sahla bahkan tidak berpikir gadis itu akan menyebarkan gosip seperti ini. Gue gak pacaran sama Araf, Tan. Itu cuma gosip. Bantah Sahla. Terus, ada foto lo lagi berduaan sama Araf di kafe kesebar. Sahla berdecak. Gue gak cuma berdua sama Araf. Ada teman-teman Araf yang lain. Satya, Haikal, Bara sama Chandra ada kok. Tapi aneh deh, kok bisa tiba-tiba ada gosip kayak gini? Nah itu dia, gue yakin gosip ini bermula dari cewek yang Araf tolak semalam. Hah? Araf nolak cewek? Iya, dia adik tingkatnya Araf. Suka ngejar-ngejar kayak ngasih cookies atau brownies gitu buat Araf. Tapi kayaknya Araf emang gak tertarik sama tuh cewek, makanya ditolak. Jelas Sahla. Terus sekarang lo mau gimana? Bakal terima gosip itu? Sahla menggelengkan kepala. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Sahla tidak pernah mengira akan ada gosip seperti ini. Dan lebih parahnya lagi, dengan adanya gosip Sahla dan Araf berpacaran. Membuat kejadian di mana Sahla mencium Araf kembali diperbincangkan. Sepertinya, Sahla hanya bisa berharap gosip ini cepat larut dan orang-orang melupakan hal itu.
Udah selesai kelasnya? Tanya Araf yang entah bagaimana bisa tahu di mana keberadaan kelas Sahla. Cowok itu tersenyum ke arahnya tanpa peduli pada orang-orang sekitar yang bersorak saat melihat dirinya. Karena tidak biasanya Araf berada di gedung FH. Udah. Lo ngapain di sini? Tanya Sahla bingung. Jujur, dia merasa malu saat menjadi pusat perhatian. Jemput lo, pulang bareng gue sekarang. Tanpa mau menerima penolakan, Araf secara langsung merangkul pundak Sahla membuat sorakan semakin menggema. Bayangkan saja, Araf yang terkenal sebagai ketua band terkenal di kampus merangkul seorang cewek. Lo gila? Pekik Sahla. Gue waras. 100% gue waras. Balas Araf sembari menarik Sahla agar ikut berjalan di sampingnya. Lagian, udah terlanjur juga kita digosipin pacaran. Ya udahlah, daripada nanggung mending kita iyain aja. Gila, sepertinya Araf memang benar-benar sudah gila. Sahla tidak tahu apa yang membuat Araf seperti ini. Oke, kita cuma pacar pura-pura doang. Mau beneran juga gue ayo aja. Ogah. Ingat poin kedua. Araf mengangguk kecil meskipun hatinya sedikit mencelos. Gue gak bakal lupa. Lah, besok Ibun ulang tahun. Gue pengen ngasih kue sama kado buat Ibun, menurut lo gue harus kasih apa ya? Kalau kue Ibun sukanya cheesecake, mending bikin apa beli? Tanya Araf dengan kepala yang sedikit menoleh menatap Sahla yang lebih pendek darinya. Sahla berpikir sejenak. Ibun ada minta sesuatu sama lo gak? Kayak misal ngode gitu pengen baju, sepatu atau tas. Ada sih waktu itu gue lagi nganter Ibun ke mall, terus dia bilang pengen dompet tapi gak sempat beli. Kasih itu aja. Sahla mengangguk. Nah, kasih dompet yang dipengen Ibun aja. Kalau kue menurut gue mending beli deh, kalau bikin emang lo bisa bikinnya. Bisa sih. Cuma gue gak yakin bakal enak rasanya. Kalau gitu kita beli aja. Sampailah mereka di parkiran kampus, kali ini Araf membawa mobilnya. Setelah Araf dan Sahla masuk, langsung saja Araf menjalankan mobilnya keluar dari lingkungan kampus menuju sebuah mall. Lo suka rayain ulta Ibun, Raf? Tanya Sahla memecah keheningan yang sempat tercipta. Suka dong, tiap tahun malah. Lo sendiri gimana? Gue juga, cuma tahun ini ngerasa kosong aja karena gak ada papa yang ikut rayain. Tapi gak apa-apa sih, kita sempat video call juga waktu itu. Kabar papa lo gimana? Sahla menghela napas pelan. Beberapa hari lalu Sahla sempat berbincang dengan sang mama lewat telepon. Sandra mengatakan keadaan sang papa masih kritis pasca operasi. Tentu saja hal itu membuat Sahla gelisah perihal kesehatan sang papa. Mama bilang keadaan papa masih kritis. Lirih Sahla. Melihat raut muka Sahla yang nampak sendu, Araf mengulurkan tangannya lantas mengusap pelan bahu Sahla. Papa lo pasti sembuh. Warna hitam lebih bagus, bisa match sama semua warna. Jelas Sahla. Kini Araf dan Sahla berada di sebuah toko yang terdapat tas dan dompet dengan berbagai style yang berbeda. Sahla tetap teguh pada pendiriannya bahwa warna hitam lebih bagus dan yakin bahwa Ibun pasti akan menyukainya. Berbanding terbalik dengan Araf, cowok itu lebih tertarik dengan warna merah. Karena menurutnya warna itu akan sangat cocok dengan Ibun. Merah aja. Lihat warnanya lebih terang dibanding yang hitam. Kekeh Araf. Sahla langsung menggeleng. Enggak, warna hitam lebih bagus. Nih ya, kalau Ibun pakai baju warna apapun terus dompetnya warna hitam pasti bakal tetap matching. Gue coba tanya Ibun. Lah, kalau tanya Ibun namanya bukan surprise dong. Araf hendak mengambil ponselnya namun langsung dia urungkan setelah mendengar penuturan Sahla.
Hampir saja, kalau Sahla tidak berbicara seperti itu Araf pasti akan menghubungi Ibun. Araf terkekeh pelan. Gue lupa. Gue tetap suka yang warna hitam. Udahlah, beli yang warna hitam aja. Percaya sama gue Ibun pasti suka. Araf menatap lekat ke arah dompet hitam yang berada di tangan Sahla dan dompet merah yang berada di tangannya. Ceka, gue beli dua-duanya aja. Pungkas Araf. Setelah membayar dompet tersebut, Araf dan Sahla keluar dari toko tersebut. Kini keduanya menuju toko kue yang berada di lantai 1. Lo gak mau beli sesuatu, lah? Biar gue yang bayar. Sahla menoleh pada Araf. Pengen kue red velvet. Araf mengangguk paham, setelah sampai di toko kue tersebut. Tanpa berlama-lama Araf memesan cheesecake dan sepotong red velvet untuk Sahla. Sahla memindahkan kue red velvetnya ke atas sebuah piring kecil. Setelah selesai Sahla mengambil sendok lantas berjalan mendekat ke arah Araf yang sibuk membungkus kado di meja makan. Gadis itu mendudukkan dirinya di samping Araf. Dia menaruh red velvetnya di atas meja. Sembari menatap Araf yang tengah fokus. Sesekali Sahla memasukkan sesendok kue red velvet tersebut ke dalam mulutnya. Jadi, besok lo pulang ke rumah dong? Tanya Sahla. Lo mau ikut? Araf balik bertanya. Mau, gue juga kan tadi beli hadiah buat Ibun jadi sekalian gue mau ngasih langsung ke Ibun. Jawab Sahla. Enak banget. Lo mau, Raf? Tawar Sahla. Araf menoleh pada gadis di sampingnya, netranya sempat melirik kue red velvet milik Sahla. Namun kini pandangannya jatuh pada bibir Sahla. Di sana, terdapat krim yang tersisa di sudut bibir Sahla. Tanpa menjawab Araf perlahan mendekat, meraup bibir Sahla lantas M3N3S4P-nya. Rasa manis dari bibir gadis itu dan krim yang tertinggal di sana menyeruak indera pengecap Araf. Enak. Ujar Araf setelah menjauhkan bibirnya. Mata elang Araf masih terpatri pada bibir Sahla yang kini sudah bersih akibat ulahnya. Gue makan belepotan ya? Tanya Sahla, pipinya sudah bersemu merah karena malu. Araf mengulas senyum tipis. Gak apa-apa, lo makan belepotan aja. Biar gue yang bersihin. Tapi pakai bibir gue. Lanjutnya dengan nada rendah. Mata Araf beralih menatap kedua mata Sahla, kini keduanya beradu pandang. Araf menatap Sahla dengan lekat, memandang kedua bola mata kecoklatan Sahla yang begitu polos dan jernih. Araf mengakui bahwa dirinya telah jatuh hati pada Sahla semenjak gadis itu dengan berani membalas ciumannya. Araf yang berjanji untuk tidak jatuh cinta lagi pada siapapun kini harus melanggar janji yang dia ucap sendiri. Meskipun Araf yang melontarkan poin kedua dalam kontrak mereka. Namun berdekatan dengan Sahla atau bahkan mencium gadis itu membuat perasaan yang selama ini tak mau Araf rasakan kembali perlahan muncul. Araf benar-benar tak bisa mengelak kali ini. Dan dapat Araf pastikan, Sahla akan bertanggung jawab karena dengan berani menimbulkan perasaan itu kembali dalam hati Araf. Suara deret pintu terdengar membuat Araf yang fokus memainkan ponsel. Mengalihkan perhatiannya pada seorang gadis yang baru keluar dari dalam kamar. Araf tertegun saat melihat penampilan Sahla yang tak seperti biasanya. Dibalut dengan dress selutut berwarna putih ditambah dengan hiasan rambut berbentuk bunga menambah kesan manis untuk Sahla. Cantik, sangat cantik. Kata-kata itulah yang terus berulang dalam batinnya. Mendapat tatapan yang begitu dalam dari Araf, tentu saja hal itu membuat Sahla merasa malu. Gadis itu menelan salivanya karena merasa gugup. Kenapa natap gue gitu? Gue gak cantik ya? Tanya Sahla malu-malu. Araf menggelengkan kepalanya dengan cepat.
Cowok itu memasukkan ponsel ke dalam saku celananya, lantas mendekat ke arah Sahla. Tepat di depan gadis itu, Araf lagi-lagi tak bisa berhenti memuji Sahla yang begitu cantik di matanya. "You're so beautiful," puji Araf. Sahla mengulum bibirnya menahan gugup. Mendapat pujian dari Araf sukses menimbulkan perasaan senang dalam hati Sahla. Jangan lupakan bahwa kini Araf masih menatap Sahla begitu lekat. Membuat semburat merah perlahan muncul di pipi Sahla. Boleh cium?" Izin Araf memotong perkataan Sahla. Sahla mengerjapkan matanya, lagi dan lagi Araf berhasil membuat Sahla gugup untuk kesekian kalinya. Dengan berani Sahla membalas tatapan Araf. "Kalau gak boleh?" tanya Sahla. Gadis itu hendak menggoda Araf. Araf sedikit berdecak, hatinya mencelos saat mendengar pertanyaan Sahla yang terdengar seperti penolakan baginya. "Gak mas." Kali ini perkataan Araf yang mesti terhenti. Saat dengan tiba-tiba Sahla mendaratkan bibirnya di atas bibir tebal Araf. Tubuhnya tersentak karena gadis itu sudah lebih dulu menciumnya. Menimbulkan perasaan senang yang membuncah dalam hatinya. Sahla hanya menempelkan bibirnya, tidak ada pergerakan yang berarti. Begitupun dengan Araf, cowok itu membiarkan Sahla yang hanya mengecupnya begitu lama. Tetap saja, hanya bibir lembut Sahla yang menekan permukaan bibirnya. Berhasil membuat Araf merasakan pusing di kepalanya. Seperti biasa, rasanya begitu memabukkan. Sahla menjauhkan wajahnya, gadis itu yakin 100%. Pasti wajahnya sudah sangat memerah. Kenapa Sahla begitu berani kali ini? Sahla berdehem untuk meminimalisir rasa gugupnya. "Nanti kita telat, Ibun pasti udah nunggu." Kap. Sebagai penutup, Araf dengan cepat mengecup bibir Sahla yang tampak menggodanya. Kalau saja mereka tidak akan pergi ke rumah Ibun, dapat dipastikan Araf akan melumat bibir itu. "Ayo." Araf hanya mampu menggelengkan kepalanya. Saat tahu bahwa sang ayah merayakan ulang tahun istrinya di pinggir danau. Sudah tersedia sebuah meja untuk mereka makan dan berbagai macam makanan tersaji di sana. Tak lupa hiasan bunga ikut mempercantik tampilan meja makan tersebut. Araf sudah tak heran dengan sikap romantis yang dimiliki sang ayah. Terbilang ini untuk kesekian kalinya Araf melihat usaha sang ayah untuk menyenangkan Ibun di hari ulang tahunnya. Sementara Sahla, dia berdecak kagum saat tahu bahwa ayah Araf yang menyiapkan ini semua. Sahla jadi berharap suatu saat nanti dia akan mendapat pasangan seperti ayahnya Araf. "Ini semua ayah lo yang rencanain?" tanya Sahla. Gak heran sih, setiap ulang tahun Ibun pasti ada aja kejutan yang ayah siapin. Ternyata ayah lo tuh emang cowok idaman ya. Gue jadi berandai-andai punya suami kayak ayah lo yang romantis. Kalau gitu, lo nikah sama gue aja. Gue pasti akan melakukan hal yang lebih dari ini. Mendengar penuturan Araf barusan seketika membuat Sahla bungkam. Gadis itu tidak terlalu mengerti apa yang Araf maksud. Nyebelin banget sih lo. Rambut gue jadi berantakan. Kesal seorang gadis remaja yang kini mengalihkan fokus Araf dan Sahla. Gitu aja marah dasar bocah ingusan. Arfia, adik bungsu Araf itu meninju pundak kakak keduanya lantaran kesal terus-menerus diganggu oleh Aron yang selalu menarik rambutnya. "Gue bukan bocah ingusan," dengus Arfia. "Aron, jangan ganggu Arfia terus dong. Kamu ini udah gede masih aja hobi jahilin adik kamu," tegur Jessie. Udah, kita makan dulu terus nanti kita foto-foto," lanjut wanita parubaya itu. Araf menggandeng tangan Sahla agar ikut berjalan di sampingnya. Araf memilih duduk di samping sang ayah dan di depannya Arfia. Sementara Sahla,
Dia duduk di samping Araf berhadapan dengan Aaron. Ada bidadari cantik," ujar Aaron dengan senyuman yang sudah mengembang saat melihat Sahla yang duduk di hadapannya. "Kenalan dulu dong kakak cantik. Gue Aaron, cowok paling tampan seantero SMA Prawana." Araf menjulurkan tangannya pada Sahla, diiringi tawa kecil. Sahla membalas uluran tangan Aaron. "Sahla Imelda. Panggil Sahla aja. Kalau panggil sayang boleh?" goda Aaron. Melihat sang adik yang masih saja belum melepaskan tangan Sahla. Ditambah dengan beraninya dia menggoda Sahla menimbulkan perasaan kesal dalam diri Araf. Cowok itu mendengus kesal lantas menarik lengan Sahla agar uluran tangan mereka terlepas. "Gak usah modus," geram Araf. Aaron mendelik pada Araf. "Ya elah, posesif amat jadi cowok. Pantes aja mantan-mantan lo gak ada yang betah sama lo. Sialan." Lagi-lagi Araf menggeram, apalagi saat Aaron menyinggung soal mantannya. "Aku Arvia, Kak. Salam kenal ya," seru Arvia. "Salam kenal juga, Arvia. Kalau kepanjangan panggil Via aja." "Oke, Via. Pacar kamu, Raf?" tanya Ervano. "Ini lo, ya. Anak teman aku yang tinggal bareng Araf itu." Jesse menjelaskan dan mendapat anggukan dari Ervano. "Kalau dari tadi ngobrol terus kapan makannya? Kita makan aja dulu, ngobrolnya lanjut nanti. Setelah mendapat masing-masing satu porsi makan." Kini semua yang ada di meja itu makan bersama, sesekali diselingi dengan obrolan dan candaan yang membuat semuanya tertawa. "Kamu suka sama surprise dari aku?" tanya Ervano. "Suka banget. Aku selalu suka sama surprise yang kamu siapin buat ultah aku," jawab Jesse. Melihat kedua orang tuanya yang saling tatap dengan penuh cinta membuat Aaron memutar bola mata dengan malas. "Mulai deh, mulai," seru Aaron. "Kalau boleh jujur, sebenarnya Aaron sudah hampir muak melihat setiap adegan romantis dari ibun dan ayahnya. Bayangkan saja, hampir setiap hari Aaron harus melihat kedua orang tuanya bermesraan seperti remaja yang baru puber. "Sirik aja kamu. Makanya punya pacar," timpal Ervano. Setelah sesi makan dan foto selesai, Araf mengajak Sahla untuk berjalan-jalan di sekitar danau tersebut. Sebenarnya ada maksud terselubung. Araf hanya ingin berduaan dengan Sahla sembari menikmati pemandangan yang tersaji. "Gue suka deh sama keluarga lo yang harmonis. Gue anak satu-satunya jadi gak punya adik, rasanya selalu kesepian aja gitu," ucap Sahla. "Lo mau gabung jadi keluarga gue gak?" tanya Araf. Sahla mengernyitkan dahi bingung. "Maksud? Emang bisa?" "Tentu bisa. Caranya?" Araf menghentikan langkahnya, begitupun dengan Sahla. Cowok itu menatap wajah Sahla, menyusuri setiap inci wajah gadis itu. Angin berhembus sedikit kencang menerbangkan helaian rambut milik Sahla, membuat helai rambut tersebut menghalangi wajah Sahla. Araf terkekeh pelan, tangannya terangkat untuk merapikan rambut Sahla. "Jadi istri gue? Ngaco lo kalau ngomong." Sahla menolehkan pandangannya enggan menatap Araf. Gadis itu kini tengah menyembunyikan semburat merah di pipinya. Entahlah, mendengar jawaban Araf dirinya merasa sedikit baper. "Pipi lo merah tuh, baper ya?" goda Araf. "Dih, mana ada gue baper. Lagian lo kalau ngomong suka ngaco deh," balas Sahla. "Lihat ke sini dong, lah. Lo harus tahu kalau pipi lo lagi merah tuh lucu banget. Pipi gue merah karena gue pakai blush on. Mana? Coba gue lihat." Araf merengkuh wajah Sahla,
perlahan mendongakkan wajah Sahla agar menatap ke arahnya. Pandangan mereka bertemu, membuat Araf merasakan gelenyar aneh dalam dirinya. Tidak tahan lagi, Araf memajukan kepalanya hendak mengikis jarak di antara dirinya dengan Sahla. Tinggal beberapa centil lagi bibir mereka menempel, sebuah suara menginterupsi keduanya. "Hayo! Mau ngapain lo, Bang?" "Sial!" Araf mengumpat,